Indonesia dalam bahaya. Para elit politik dan ekonomi diduga sudah tahu negara ini menuju kehancuran dan mereka justru memperkaya diri. Bagaimana bisa? Yuk kita kupas tuntas dalam video ini. Pegiat media sosial Dr. Tifa kembali melontarkan pernyataan yang bikin geger. Menurutnya maraknya korupsi dalam satu dekade terakhir bukan sekedar keserakahan, tapi tanda bahwa para elit tahu negara ini akan runtuh. Beneran. Ia menyebut bahwa pejabat dan oligarki sadar betul akan kehancuran ini. Justru karena itu mereka berbondong-bondong memperkaya diri. Kasus-kasus besar seperti korupsi timah dan dugaan kebocoran dana di Pertamina jadi bukti nyata. 10 tahun terakhir Indonesia dihantam berbagai kasus korupsi besar dengan kerugian ratusan triliun rupiah. Ini bukan angka kecil, ini uang rakyat yang dikorupsi. Korupsi PT Timah tahun 2015-2022, 300 triliun hilang dalam tata niaga Timah. 21 tersangka termasuk mantan Direktur Utama PT Timah terlibat dalam skema ini. Lalu ada korupsi minyak mentah Pertamina tahun 2018-2023, kerugian 193,7 triliun. Dugaan manipulasi tata kelola minyak mentah bikin negara tekor luar biasa. Berikutnya skandal Jiwasraya tahun 2018, 16,8 triliun lenyap karena penyalahgunaan dana investasi merugikan ribuan nasabah. Terakhir ada korupsi BTS 4G Kominfo tahun 2023. Proyek pembangunan infrastruktur digital yang harusnya mensejahterakan rakyat justru dikorup habis-habisan. Menariknya jauh sebelum ini Prabowo Subianto pernah memperingatkan soal kebocoran anggaran negara. Bahkan ia pernah menyebut kemungkinan Indonesia bubar pada tahun 2030. Gambar-gambar pendiri bangsa masih ada di sini. Tetapi di negara lain mereka sudah bikin kajian-kajian di mana Republik Indonesia sudah dinyatakan tidak ada lagi tahun 2030. Boom! Mereka ramalkan kita ini bubar. Mereka ramalkan kita ini bubar. Menurut Dr. Tifa, para elit melihat kehancuran negara ini bukan sebagai ancaman, tapi peluang. Sebagian besar sudah menyiapkan exit tol, investasi ke luar negeri, properti di negara lain, kewarganegaraan ganda hingga memindahkan kekayaan ke bank asing dan kripto. Korupsi di Indonesia bukan lagi soal 1-2 orang, tapi sudah sistematis. Lemahnya penegakan hukum, konflik kepentingan di dalam pemerintahan dan mentalitas mumpung berkuasa jadi pemicunya. Bahkan menurut para pakar, jika terus begini Indonesia bisa jatuh ke dalam krisis keuangan yang lebih buruk dari 1998. Kita butuh reformasi total dalam sistem hukum dan pengawasan keuangan negara. Penguatan KPK, transparansi anggaran, dan peran aktif masyarakat adalah kunci. Tapi bagaimana menurut kalian? Apakah benar elit sudah tahu Indonesia akan hancur? Apakah ada harapan untuk perubahan? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.